Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan kami Stasiun Meteorologi Bandara Ahmad Yani Semarang dalam briefing cuaca penerbangan online untuk hari ini tanggal 13 November 2023 untuk penerbangan flight level 1000 hingga flight level 34.000. Yang pertama, untuk penerbangan rendah ataupun penerbangan pesawat-pesawat kecil seperti heli dan juga pesawat-pesawat rendah, penerbangan rendah yang ketinggian dari flight level 1000 hingga flight level 10.000. Yang pertama, dari flight level 1000 arah angin akan didominasi dari arah ini terutama untuk wilayah Semarang area dan juga sekitar Pulau Jawa. Yang pertama, untuk flight level 1000 arah angin akan didominasi dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian naik lagi di flight level berikutnya, flight level 3000, arah angin akan didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 20 knot, terutama untuk di wilayah-wilayah selatan, ini Jawa Tengah bagian selatan dan juga Jawa Barat bagian selatan dan juga Banten bagian selatan. Kemudian naik lagi di flight level berikutnya, flight level 5000, arah angin akan didominasi masih sama dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 15 knot. Kemudian naik lagi di flight level berikutnya, flight level 10.000, arah angin akan didominasi dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian ini ada beberapa aerodrome warning, aerodrome forecast untuk di wilayah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Yang pertama untuk aerodrome forecast untuk wilayah Semarang WHS untuk hari ini tanggal 13 dari jam 00 hingga 24 UTC. Secara umum angin akan bertiup dari arah timuran atau 100 derajat dengan kecepatannya 5 knot. Kemudian visibility 7 kilo atau 7000 meter. Kemudian tingkat perawanannya view 1400 feet. Kemudian ada perubahan secara becoming setelah jam 06, perubahan arah angin menjadi 330 derajat. Kemudian kecepatannya 8 knot. Kemudian juga ada perubahan temporary di antara jam 12 hingga jam 15 UTC. Perubahan visibility menjadi 4 kilo. Kemudian juga weathernya Tango Sierra Romeo Alpha TSRA. Kemudian tingkat perawanannya view CB 1300 feet, kemudian scatter 1400 feet. Dan kemudian ini ada beberapa tower untuk wilayah WHRC Cepu, kemudian Wahu untuk Karimun Jawa, WHK Solo, kemudian juga Wahi Jogja. Nextnya untuk medium level SIG WX pagi ini jam 00, pertumbuhan awan CB sepertinya akan bermunculan di wilayah Sumatera bagian tengah, kemudian juga Kalimantan, pesisir bagian barat dan juga sebagian tengah, kemudian Sulawesi bagian barat dan juga tengah. Kemudian di wilayah Pulau Jawa ada di utara Pulau Jawa, ini di utara Jawa Tengah dan juga Jatim ya. Kemudian di wilayah Nusa Tenggara. Nextnya untuk yang jam 06, pertumbuhan awan CB akan ada di wilayah Sumatera, terutama di pesisir barat ini memanjang dari Padang hingga ke Lampung, kemudian juga di utaranya Sumatera, Aceh dan sebagian Medan, serta juga di Kalimantan secara di wilayah utara dan juga menengahnya, kemudian juga Sulawesi bagian utara. Kemudian untuk di Pulau Jawa ada di sebagian Jawa Barat, terutama tengah hingga ke selatan, serta di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian freezing levelnya untuk siang ini di ketinggian 16.000 hingga 16.500. Next untuk penerbangan rendah, terutama untuk penerbangan ke wilayah utara, timur laut hingga juga timur, yaitu wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Surabaya, dan juga Bali. Yang pertama untuk ketinggian flight level 5000, arah angin akan didominasi dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian suhu luar ruangannya berkisar antara 19 hingga 20 derajat Celcius. Naik lagi di ketinggian 10.000-nya, arah angin akan didominasi dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga
10 knot. Kemudian suhu larangannya berkisar antara 10 hingga 11 derajat Celcius. Naik lagi di ketinggian flight level 18.000, arah angin akan didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kemudian suhu luar ruangannya itu berkisar antara -3 hingga -4 derajat Celcius. Dan yang terakhir nih di flight level 24.000, arah angin didominasi dari arah timur hingga tenggara ataupun selatan dengan kecepatannya berkisar antara 10 hingga 20 knot. Kemudian suhu luar ruangannya ini akan berkisar antara -14 sampai dengan -15 derajat Celcius. Kemudian ini di sebelah kiri ada radar forecast ke wilayah Kalimantan, Sulawesi dan juga ke daerah timur, Surabaya, Bali dan Nusa Tenggara. Nextnya untuk penerbangan tinggi, terutama untuk ke wilayah barat, itu DKI Jakarta, Jawa Barat dan juga sebagian Sumatera bagian selatan. Yang pertama flight level 18.000, arah angin akan didominasi dari arah utara hingga timur dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian suhu luar ruangannya akan berkisar antara -4 sampai dengan -5 derajat Celcius. Nextnya di ketinggian flight level 24.000, arah angin akan didominasi dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian suhu luar ruangannya akan berkisar antara -13 sampai dengan -15 derajat Celcius. Naik lagi di ketinggian flight level 30.000, arah angin akan didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kemudian suhu luar ruangannya akan berkisar antara -29 sampai dengan -30. Nextnya dan yang terakhir flight level 34.000, arah angin akan didominasi dari arah timuran dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kemudian suhu luar ruangannya akan berkisar antara -40 sampai dengan -41 derajat Celcius. Kemudian ini high level SeaGueX pagi ini, pertumbuhan awan CB sepertinya akan ada di wilayah Kalimantan secara menyeluruh, kemudian di utara Maluku dan Papua. Kemudian masih ada dampak erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Kemudian naik di siangnya jam 06 UTC untuk high level SeaGueX, pertumbuhan awan CB ini sepertinya akan menyeluruh terutama untuk di wilayah Sumatera bagian utara hingga menengah, kemudian pesisir timurnya serta di Kalimantan secara menyeluruh, serta Sulawesi juga di bagian utara hingga menengahnya. Kemudian untuk nanti malam high level SeaGueX-nya tidak jauh beda dengan siangnya. Awan CB akan dikonsentrasi di wilayah Sumatera bagian utara hingga menengah, kemudian Kalimantan bagian utara dan juga sedikit di wilayah selatan ya. Kemudian ada di wilayah Sulawesi bagian utara, Papua bagian timur. Dan ini yang terakhir citra satelit untuk pagi ini jam 07, pertumbuhan awan-awan hujan ataupun awan-awan konvektif awan CB yang berwarna merah kemudian orange keputihan, ini nampak di wilayah Sumatera bertotal di bagian utara, pesisir barat dan juga pesisir timur Sumatera, serta hampir merata di wilayah Kalimantan dan juga di wilayah Sulawesi bagian utara, dan juga tak luput di wilayah utaranya Papua. Untuk di Pulau Jawa dan Bali Nusa Tenggara sendiri, ini ada di wilayah Jawa Tengah bagian utara, kemudian Jawa Barat di bagian selatan, serta di selatan Pulau Bali. Demikian untuk briefing online untuk hari ini. Terima kasih, save like dan stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.